Kapolri dan Panglima TNI menyatakan mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal tindakan anarkistis yang merusak fasilitas umum akan ditindak tegas. Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini menyambangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal tertabrak kendaraan taktis Brimob. Sejumlah massa masih berkumpul di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. TNI lakukan penjagaan di sekitar lokasi. Salam jumpa saudara, hari ini 30 Agustus 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Saudara, informasi pertama kami awali dari aksi unjuk rasa. Panglima TNI Agus Subianto atau Jenderal Agus Subianto, saudara, meminta masyarakat sama-sama menjaga kondusivitas di berbagai daerah menyusul maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota. Panglima TNI meminta warga jangan mudah terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis. Ia meminta semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Ia juga menegaskan TNI hadir bukan untuk menekan, melainkan memberikan perlindungan, ketenangan, serta rasa persatuan bagi seluruh rakyat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara terkait dengan tindakan anarkistis yang muncul saat demo di sejumlah lokasi, Kapolri menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman pada masyarakat. Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami, TNI Polri, akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Di Jakarta, sejumlah massa masih berkumpul di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat sejak pagi hari. Sejumlah warga juga terlihat dan juga prajurit ini TNI berjaga di depan Makobrimob. Situasi yang kondusif membuat arus lalu lintas di depan Makobrimob Kuitang dibuka kembali. Pangkostrat Legend TNI Muhammad Fajar sempat mengunjungi Makobrimob dan berdialog dengan massa, mengimbau agar massa tak lagi berkumpul karena aspirasi mereka sudah didengar. Ini seperti apa? Akan bertambah atau jumlahnya mungkin berapa? Dan sampai kapan? Kita menyesuaikan dengan situasi ya. Kalau kan ada arahan juga dari Panglima TNI, jadi situasi di
terus. Kalau ada perkembangan pasti kita akan diberi perintah. Fasilitas umum jalan ini udah 3 hari kita tutup. Hari ini pemberesan, Pak? Iya, harusnya dari pagi tadi, tapi mereka masih berkumpul juga ini. Mudah-mudahan kalau segera kondusif gitu ya. Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan taktis Brimob. Usai bertemu keluarga Afan, Puan minta polisi mengusut tuntas kasus kematian Afan secara transparan. Puan juga mengatakan akan memberikan bantuan kepada keluarga Afan Kurniawan. Itu KJP-nya kita ini sampai KJMU. Kamu kalau ada bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur, juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya, juga kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Lebih lengkap soal aksi demo yang masih terjadi sore hari ini, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino di Makobrimob Kuitang, Jakarta. Niko, yang kami ingin tanyakan pertama adalah bagaimana proses hukum terhadap 7 anggota Brimob yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Penanganan 7 anggota Brimob yang menabrak saat ojek dan Kurniawan hingga meninggal dunia ini berdasarkan pernyataan dari Kapolri, mereka akan melakukan sidang etik di Mabes Polri, yakni di bawah Divisi Propam Mabes Polri, yang mana sidang etik tersebut akan digelar dan juga dilakukan secara cepat selama kurang lebih 1 minggu. Dan juga kalau misalnya ditemukan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ke-7 Brimob Polri Afan Kurniawan tersebut, nantinya polisi juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan berdasarkan Kapolri juga menyatakan bahwa masyarakat bisa mengawal kasus ini karena kasus ini diberikan atensi oleh pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan berikut statement dari Kapolri terkait dengan penanganan 7 anggota ojek daring Afan Kurniawan. Terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Ya, Audrey dan juga saudara, terkait dengan situasi terkini di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat, kalau misalnya bisa saya gambarkan yang akan ditampilkan oleh juru kamera Kompas TV, Hanil Rivelino, penjagaan di Makobrimob ini masih terus diperketat. Jalan Keramat Kuitang ini masih ditutup untuk nantinya menghindari adanya massa yang ingin datang ke sini. Sementara kalau misalnya konsentrasi massa ini masih terus ditahan di simpang Senen. Dan juga kalau misalnya di tempat saya berdiri saat ini di Jalan Keramat Kuitang ini juga
sudah cenderung kondusif, yang mana penjagaan juga terus masih dilakukan oleh aparat gabungan seperti tadi ada dari Korps Brimob, lalu ada Korps Marinir, lalu kemudian ada Kopasgat tadi terpantau juga, lalu kemudian ada penjagaan berlapis dari Kostrad juga. Dan ini masyarakat kalau misalnya kita bisa lihat pantau di sekitar kami, ini masih berjualan seperti biasa, beraktivitas seperti biasa tanpa adanya rasa risau. Tentunya hal ini, Audrey dan juga saudara, kita harapkan bisa terus terjadi di kawasan Keramat Kuitang. Suasana kondusif inilah yang masih kita butuhkan untuk nantinya agar tidak terjadi aksi-aksi yang lain yang bisa merugikan masyarakat di sekitar. Audrey. Sudah ada janji dari Kapolri bahwa sidang etik akan segera dilakukan. Terima kasih melaporkan dari Makobrimob Kuitang, Jakarta. Laporan dari jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Presiden Prabowo Subianto berjanji menjamin kehidupan keluarga Afan Kurniawan, sementara pemerintah memastikan akan menginvestigasi kasus yang melibatkan 7 anggota Brimob secara transparan. Diskusinya hadir sebentar lagi. Bertemu kembali. Pada Jumat malam kemarin, Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Afan Kurniawan. Presiden langsung memeluk orang tua korban. Prabowo sebelumnya telah menyampaikan duka cita dan berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Ia mengaku kaget dan kecewa atas tindakan anggota Brimob Polri. Afan tewas usai ditabrak rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta pada Kamis malam. Kepergian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil rantis Brimob, membawa duka mendalam bagi keluarga. Di mata sang ayah, Afan dikenal sebagai pribadi yang sangat sayang kepada kedua orang tua dan keluarganya. Ayah almarhum pun minta para pelaku yang menabrak putranya dihukum seberat-beratnya. Untuk saya nuntutnya yang pelakunya, itu aja. Saya sedih sama anak saya nggak berbuat apa-apa. Nah itulah yang berbuat itulah yang saya tuh minta keadilannya agar supaya dia dihukum seberat-beratnya gitu. Tak lama berselang, Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menggelar konvers mengumumkan hasil pendalaman sementara terhadap 7 anggota Brimob terduga penabrak almarhum Afan. Hasilnya, mereka terbukti melanggar kode etik kepolisian dan dipatsuskan selama 20 hari. Bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar, kami tetapkan dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Sebelumnya saat menyampaikan duka ke keluarga Afan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah menyampaikan komitmennya akan mengusut tuntas kasus ini. Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini kan 1, 2, 3. Mereka tidak mundur, maka kita yang maju. Tak hanya keluarga dan rekan sesama ojek online, transparansi penanganan kasus juga kini dinanti
seluruh elemen masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Terkait tuntutan mengusut kasus tewasnya Afan Kurniawan, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan duka citanya. Ia memastikan pemerintah akan menginvestigasi kasus yang melibatkan 7 anggota BRIMOB itu secara transparan. Lewat pesan tertulis kepada wartawan, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta aparat di lapangan bertindak humanis dan persuasif dalam mengamankan masyarakat. Ia turut berterima kasih kepada demonstran yang tertib dalam menyampaikan aspirasi. Lalu apa jaminan pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek daring Afan Kurniawan oleh 7 anggota BRIMOB berjalan secara transparan dan akuntabel? 2 narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Assalamualaikum semuanya, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih semua sudah ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Isnur, polisi kemarin sudah menyampaikan keterangan pers, sudah menjalani patsus selama 20 hari, ditemukan ada dugaan pelanggaran etik, tapi kemudian sampai sekarang masih ada demonstrasi yang dilakukan terutama dari kalangan pengemudi ojek daring. Menurut Anda penjelasan dari Kapolri, kemudian dari pengusutan yang dibuka saat awal kemarin itu sudah cukup atau masih ada yang belum memenuhi keinginan masyarakat di sini? Ada 3 hal, Mas. Pertama, terkait kasus sendiri, itu kan ada orang meninggal ditabrak. Dan itu adalah pidana, bukan hanya etik. Jadi, bagi saya, harusnya segera ditersangkakan dengan pasal pembunuhan. Dan segera dibawa ke pengadilan untuk disidangkan pasal pembunuhan. Nah, ini satu hal ya, terkait kasus Afan ya. Tapi kan orang tuanya juga bilang, ini bukan semata soal Afan, tapi soal keadilan yang lebih luas. Soal pertama, bagaimana kepolisian menangani demonstrasi. Kita melihat kekerasan yang dilakukan itu meluas, Mas, di mana-mana. Mahasiswa ditangkepin, dipukuli sampai meregang. Ada yang juga ditabrak lagi, ada yang sampai kemudian ditangkepin tanpa salah dan lain-lain. Jadi yang kedua adalah hentikan tindakan represif dan melanggar hukum dalam mengawal demonstrasi. Kepolisian berpatokannya kemana sih? Ke undang-undang tentang kemerdekaan berpendapat muka umum. Tidak boleh polisi bertindak arogan. Bahkan di Perkapolri implementasi HAM, seandainya ada tindakan provokasi atau kekerasan dari massa, polisi jangan terprovokasi. Apalagi melakukan kekerasan. Tindakan-tindakan itu yang nggak dilakukan di lapangan, Mas. Jadi yang dilakukan adalah belum apa-apa sudah datang, dibubarkan, di water cannon, digas air mata, dan sampai sekarang terjadi. Hentikan yang ini yang kedua. Tapi yang ketiga, ada ketidakadilan yang meluas yang mereka alami sehari-hari. Kan kasus pemahaman masyarakat tentang viral for justice, kalau ngelapor harusnya ujung-ujungnya uang, kasih uang habis perkara. Itu tuh problem yang masyarakat alami sehari-hari. Jadi kemarahan yang selama ini menumpuk, ketidakadilan yang mereka rasakan sehari-hari, itu mereka luapkan dan Afan menjadi pemantik gitu. Kita masih ingat hal yang serupa terjadi di Amerika dalam kasus Black Lives Matter. Di kasus pidana itu jadi serupa, seorang anak meninggal digebugin polisi. Jadi ini adalah simbol sebenarnya ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang mereka alami bertahun-tahun. Sehingga, sorry saya potong, sehingga menurut Anda proses etik yang berjalan sekarang harus seiring sejalan juga dengan proses pidananya? Pertama, harus diteruskan proses pidananya. Yang kedua, ubah dan hentikan tindakan-tindakan represif di lapangan. Kedepankan tindakan humanis seperti MBG. Tapi yang ketiga, pimpinan negara, DPR, Presiden, dan seluruh elit harus menahan diri dan menawarkan gagasan perubahan. Nah, yang kami desakan ya bukan semata di kasus, tapi reformasi kelembagaan. Pak Yusuf, apakah memungkinkan proses etik bakal berjalan bersamaan dengan proses pidana atau etik dulu? Baik, terima kasih. Yang penting dan yang paling utama, tentu kami sebagai Kompolnas, sebagai pengawas fungsional, memastikan betul bahwa korban almarhum Afan ini diberikan keadilan seadil-adilnya. Itu dulu. Nah, landasannya itu. Baru yang kedua, di dalam landasan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, maka proses terhadap 7 terduga pelanggar yang saat ini di Propam, yang kita dorong itu cepat, tepat, dan memberikan keadilan. Nah, keadilan itu kan luas. Nah, apakah hanya pada pelanggaran kode etik
dan itu diproses dan tuntas, tegas, sesuai dengan fakta-faktanya. Apakah memang nanti fakta-faktanya akan menunjukkan unsur katakanlah ada kelalaian gitu. Kalau kita lihat, nah ini kita di luar konteks sebagai penyidik, tapi kita melihat bagaimana mobil rantis itu dikendarai, ya tidak berhenti menabrak, tapi terus pergi ya, begitu. Ya mungkin bisa saja alasannya terjadi kepanikan 7 orang yang berada di dalam itu, terjadi kepanikan amuk massa sehingga memilih melanggar, namun melanggar itu dengan alasan menyelamatkan diri. Oke, sehingga poinnya Anda merasa bahwa etik dulu dijalankan atau bisa berjalan beriringan dengan pidana, Pak? Di dalam prakteknya yang diterapkan selama ini oleh kepolisian itu bisa dua-duanya, bisa duluan etik, bisa dua-duanya. Hanya itu tadi yang saya maksud, tuntas dan tegas. Tapi Mas Diva, ini tentu saya sebagai anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat tentu mendorong memastikan sesuai dengan komitmennya di Hari Bayangkara ke-79 tahun Polri untuk masyarakat. Tapi kalau kemudian, tapi ada kekhawatiran juga kalau prosesnya beriringan, dan ini kan setiap proses etik maupun pidana bakal makan waktu dan bakal lama lagi nanti. Apa jaminan prosesnya bakal cepat, Pak? Ya kita pastikan, kita sebagai pengawas fungsionalnya akan bekerja, dan kami yakin betul bahwa di Propam sungguh-sungguh itu sudah terlihat. Hanya yang perlu dipastikan, ini soal bagaimana menjalankan tugas pemolisian, yang itu memang di dalam fakta-fakta, data-data yang sering itu disampaikan oleh Maksis Nuri ini tidak luput dari korban-korban. Nah ini tidak boleh terulang. Oleh karena itu, peristiwa rantis mobil Brimob yang sekarang ini terus kita pastikan ini diberikan keadilan kepada korban. Mari kita jadikan ini adalah golden time untuk memastikan reformasi Polri terus berjalan dengan menyatakan diri, komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu tidak hanya sekedar nanti keadilan kami yakin diberikan oleh Polri atas meninggalnya Afan. Tapi ke depan ini harus jadi golden time, itu yang proses masih berjalan sampai dengan sekarang, dan kategorinya kalau kita sebut ini kan seperti kecelakaan begitu kan Pak. Kalau dalam kecelakaan lalu lintas biasa pasti akan ada olah TKP dan itu selalu dilakukan. Apakah untuk kasus macam ini juga akan ada olah TKP, dan kapan kira-kira akan memakan waktu proses olah TKP ini? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pak Yusuf, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalau dalam kecelakaan biasa pasti akan ada yang namanya olah TKP. Untuk kasus penabrakan Afan ini juga akan ada olah TKP, Pak? Ya, kalau fakta-faktanya sudah jelas dari terperiksa terduga pelanggar, apabila itu sudah jelas fakta pelanggarannya, yang itu tidak memerlukan olah TKP sih, bisa saja tidak dilakukan. Sudah jelas fakta-faktanya, apa yang mau diolah TKP lagi? Ini yang sudah dijanjikan dari di Propam kan dalam 1 minggu ini sudah tuntas. Hanya tentu perlu ketegasan. Begini, kita juga tidak menginginkan parsial. Ini pola pengamanan unjuk rasa adalah pelaksanaan tugas pemolisian. Nah, tentu ini juga harus dilakukan pembelajaran untuk terus mengevaluasi agar pola pengamanan pemolisian yang demokratik di dalam penanganan unjuk rasa itu dapat meminimalisir korban. Artinya begini, tidak tuntas hanya kepada 7 terduga pelanggar. Mereka ini punya pimpinan. Pimpinannya harus dimintain tanggung jawab mengapa bisa demikian. Nah, itu untuk soal pimpinan itu nanti kita akan coba bahas di bagian berikutnya, Pak. Cuma saya kasih kesempatan dulu Mas Isnur. Mas Isnur, menurut Anda olah TKP itu perlu? Hal-hal berkenaan dengan penyidikan itu harus segera dijalankan. Tapi kan kalau kode etik kan nggak pakai olah TKP, Mas. Olah TKP itu dalam kasus penyidikan, makanya segera buka penyidikan, segera tersangkakan 7 orang ini dalam hal pidana pembunuhan. Itu yang perlu dilakukan. Olah TKP, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli itu adalah setelah pentersangkaan 7 orang ini. Orang kan bertanya, Mas. Orang kalau dalam kasus banyak hal ya, kecelakaan lalu lintas, tersangka.
Lah ini kok cuma etik gitu. Maka menurut saya adillah dalam menegakkan hukum, langsung etik sekaligus dengan pidana gitu. Etik kan berkenaan dengan internal, tapi ini ada korban masyarakat yang meninggal, yang dibunuh dengan cara dilindas. Ya harus segera pidanakan, segera kirim yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke jaksa. Agar apa, jaksa bisa membantu para penyidik untuk meneruskan pidananya. Ya. Gitu. Saya juga mau mengonfirmasi hal ini karena ini narasinya juga cukup liar beredar di media sosial, Pak Yusuf. Walaupun kemudian ini terkesannya kayak mengada-ngada begitu kan, cuman ada narasi yang menyebutkan bahwa orang yang ditangkap kemarin, 7 orang yang jadi terduga pelanggar saat ini, itu bukan orang yang sebenarnya berada di TKP atau peristiwa saat itu. Saya mau coba klarifikasi, apakah itu betul atau gimana cara mengklarifikasi narasi ini, Pak? Yaitu dijawab oleh transparansi dan akuntabilitas di dalam pengusutannya. Nah, apabila transparan dan akuntabilitas, maka kita sebagai pengawas fungsional memastikan itu, dan kami yakin betul bahwa Divisi Propam Mabes Polri menjunjung tinggi ajas transparansi dan akuntabilitas itu sehingga bisa menjawab pandangan-pandangan spekulatif bahwa yang diperiksa, yang disidangkan nanti ini bukan yang dimaksud. Oleh karena itulah tadi kita kembali bahwa ini perlu dilakukan evaluasi, tidak hanya menindak kepada 7 terduga pelanggar ini, evaluasi. Karena tahapan penanganan unjuk rasa itu kan ada SOP-nya, ada polanya. Tahap 1 itu dalam situasi hijau, mengedepankan negosiasi, persuasi. Mengapa tiba-tiba itu menjadi tahap zona merah? Kalau zona merah itu sudah masuk pasukan anti hura-hara BRIMOB, itu sudah merah, tapi di situ juga berperan, walaupun sudah dalam kendali pasukan huru-hara BRIMOB, karena situasinya sudah indikasi pelanggaran hukum, anarkisme, tapi situasi itu tetap dituntut untuk pulih. Untuk kembali normal, kembali hijau, tidak dibiarkan menjadi merah. Tahapan-tahapan inilah yang perlu dilakukan evaluasi agar ini menjadi pembelajaran. Apakah ke depan nantinya masih diperlukan mobil pengurai massa seperti mobil rantis yang ini menimbulkan insiden? Sehingga singkatnya 7 pelaku yang dipublikasikan saat itu adalah 7 pelaku sebenarnya, Pak ya? Itu dijawab oleh transparansi dan akuntabilitas. Yang itu penyelesaiannya secara tuntas dan tegas. Itu akan meyakinkan publik bahwa ini benar-benar yang dimaksud. Itu Mas Diva. Mas Isnur, begini, karena ada pernyataan juga dari Menko Polhukam belum lama ini bahwa disebutkan pemerintah akan menginvestigasi kasus ini. Menurut Anda dengan istilah semacam itu, apakah ini kemudian akan ada pihak lain yang ikut mendalami lagi perkara ini selain dari pihak Propam dan juga polisi? Ya harus. Misalnya gini, ketika ada tindak pidana yang ditujukan kepada penduduk masyarakat sipil, dilakukan dengan sistematis dan meluas, ya berakibat pada luka-luka yang banyak meninggal, itu ada dugaan pelanggaran HAM berat. Maka penting Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia. Tadi yang Mas Yusuf sampaikan, tarik komandonya. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya pelaku lapangan, tapi yang memerintahkan. Jangan sampai ini kejadian seperti Kanjuruhan, Mas. Ya, pelaku disidik tapi dihukum ringan, terus hanya diputus karena angin. Jadi masyarakat tuh udah nggak percaya sama hukum. Kenapa? Karena penegakannya biasanya melenceng. Ronald Tanur udah jelas pembunuhan tapi dia dibebaskan. Teramat banyak peristiwa penegakan hukum tapi bisa dibayar, bisa diselesaikan, bisa didamaikan gitu. Bentuk timnya menurut Anda seperti TGPF atau tim lain, dan orangnya seperti apa saja yang ada dalam tim itu menurut Anda yang perlu menginvestigasi ini? Ya kalau misalnya Komnas HAM, pro justisia, Komnas HAM yang bentuk gitu. Di sana bisa melibatkan masyarakat sipil, bisa melibatkan ahli, akademisi. Kompolnas memaksimalkan fungsi pengawasan dan rekomendasi perubahan kelembagaannya. Ombudsman mengevaluasi maladministrasi dalam kondali komando untuk pengendalian masanya. Menurut saya lembaga-lembaga ini harus bergabung ya, termasuk misalnya bagaimana ada mekanisme yang masif dilakukan, itu penyiksaan, kekerasan di mana-mana. Dan pemerintah bisa mengorkestrasi itu gitu, bisa membuat lembaga-lembaga negara itu dengan melibatkan masyarakat sipil menjadi kira-kira ya orang, oh ya ada masyarakat sipil, ada lembaga Komnas HAM, bisa lebih sedikit mungkin ada harapan gitu. Sudah ada yang menyampaikan bahwa ini tidak akan saya menangkap kesan tadi sempat disinggung ya, ini mungkin akan berlanjut lagi pengusutan kasus, tidak akan berhenti di 7 orang ini. So, kalau begitu Pak Yusuf, penegasan saja, sehingga ada kemungkinan untuk pucuknya atau pihak yang jadi atasan dari 7 orang ini juga akan diperiksa atau akan dimintai pertanggungjawab ya? Ya itu tadi, kita jadikan insiden rantis mobil BRIMOB ini sebagai golden time, menunjukkan komitmen Polri
untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, itu ditunjukkan bahwa setiap ada insiden di sini perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif agar di mana kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki, karena ini adalah tantangan bagi Polri mengoptimalkan tugas pemolisian demokratik yang mampu menjalankan pengawalan, pengamanan, aktivitas kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum itu secara humanis dan persuasif. Polri terus ditantang, sehingga insiden ini perlu dilakukan evaluasi. Apabila memang ada pimpinannya yang perlu dimintain pertanggungjawaban atas insiden mobil rantis yang demikian itu harus dilakukan. Itu sebagai wujud komitmen menunjukkan bahwa pengusutan ini tuntas dan tegas, tidak hanya pada 7 terduga pelanggar ini, itu sangat sederhana sekali, tapi evaluasi dan pembelajarannya tetap harus didapatkan dan terjadi. Itu Mas Diva. Sampai mana menurut Anda Mas Isnur tingkat level atas dari 7 orang ini harus dimintai pertanggungjawabannya menurut Anda? Tergantung, biasanya kan dia dalam operasi pengendalian massa ada kepala opsnya gitu. Itu dicek semuanya. Dan ini kan kejadiannya bukan hanya di Jakarta, Mas. Kekerasan masif oleh aparat terjadi di kota-kota lain. Di Medan, di Kalbar, di Makassar, di Surabaya gitu. Maka tangkap segera para pelaku kekerasan di seluruh kota ini. Gunakan analisis sosial media, itu videonya banyak beredar, Mas. Masyarakat mengedarkan video-video kekerasan aparat. Lah, jangan hanya 7 orang ini dong. Ya kan? Semuanya dipatsuskan dong segera. Perintahkan jangan lagi ada kekerasan oleh aparat di mana-mana. Jadi ini kasus Alvan diproses secara etik, tapi di saat yang sama di hari ini banyak kekerasan di mana-mana. Jadi masyarakat mau percaya gimana gitu dengan upaya yang dihentikan untuk Alvan. Jadi harus sinergis sekaligus semuanya. Yang Alvan diteruskan penyidikannya, tapi yang lain juga diproses, diungkap, dihukum, dan hentikan segala tindak represif di lapangan. Tahan diri semuanya. Berubah jadi humanis. Gitu. Mas Isnur, Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Berita lain hadir usai jeda, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Sekarang kami ajak Anda, Saudara, untuk melihat kondisi paling baru dari Gubernur DKI Jakarta yang baru saja melangsungkan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Keagamaan dan sebagainya. Dan acara-acara keagamaan di Jakarta saya tetap izinkan untuk diadakan. Karena bagaimanapun sebenarnya Jakarta sekarang ini mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa segera terwujudkan, termasuk besok Car Free Day, saya akan Car Free Day. Jadi besok saya akan Car Free Day. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Terima kasih, wassalamualaikum. Soal tadi yang larangan nyanyi-nyanyi itu Pak, besok Sabtu itu kalau nggak salah ada acara di Bundaran HI, itu jadinya bagaimana? Dibatalkan. Acara penuh warna kan, dibatalkan. Jadi kalau yang acara penuh warna dibatalkan bukan karena arahan Mendagri. Memang sejak hari Jumat yang lalu saya dengan Pak Wagub sudah memutuskan untuk dibatalkan. Ada lagi? Satu lagi? Jadi datanya sudah ada, berapa haltenya, berapa pintu masuk maupun keluar tol, terus kemudian dan sebagainya sudah, tetapi angkanya belum. Sehingga dengan demikian saya akan menyampaikan ini, mudah-mudahan sudah selesai dihitung hari Senin, berapa kerugian yang real. Dan saya seperti yang sudah saya sampaikan, selama 8 hari ini Transjakarta dan MRT kita gratiskan selama 8 hari. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta usai melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pasca demo yang terjadi beberapa hari ini di Jakarta. Sebelumnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini meminta jajarannya untuk kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak dari aksi demonstrasi Jumat kemarin. Pramono Anung mengatakan perbaikan sistem transportasi publik juga akan segera dilakukan. Pramono ini menjelaskan selama 1 pekan Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi umum. Sejumlah fasilitas publik yang rusak juga akan segera diperbaiki. Sebelumnya terdapat sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat demo seperti halte Transjakarta yang rusak akibat aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka. Dan sekarang sudah dibuka. Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Ada 7 halte Transjakarta yang terbakar saat aksi unjuk rasa kemarin hingga kini masih belum dapat beroperasi. Seperti halte Transjakarta di kawasan Senayan dan halte Transjakarta di kawasan Kejagung. Sejumlah penumpang Transjakarta mengaku kesulitan mencari transportasi untuk bisa beraktivitas hari ini. Nggak ada Transjakarta, transportasinya ditutup. Pas nyampe di Pribeta sampai ke sini katanya udah nggak ada bus lainnya. Ya kasihan aja sih, maksudnya buat para yang nggak punya kendaraan jadi sulit buat kemana-mana kalau kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau saya nggak masuk ini jadinya. Maksudnya mereka mengeluarkan aspirasi buat rakyat semua, tapi kalau jalur transportasi juga dirusak sebenarnya miris gitu. Jadi kita yang biasa menggunakan jalur transportasi jadi sedikit terkendala. MRT Jakarta sudah membuka layanan operasi pasca demo yang terjadi sepanjang hari kemarin. Tapi untuk sementara waktu, MRT Jakarta hanya melayani rute Lebak Bulus hingga Blok M, tidak berhenti di stasiun Istora Mandiri Senayan karena stasiun ini terdampak. Stasiun Istora Mandiri, Saudara, mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah, penjarahan, aksi vandalisme, dan pengerusakan CCTV. Di titik lainnya, Wali Kota Bandung, Jawa Barat Muhammad Farhan hari ini mendatangi 5 bangunan yang rusak imbas aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Bangunan yang rusak seperti bangunan aset MPR RI, rumah makan, dan rumah warga. Farhan bilang perbaikan bangunan rusak akan dilakukan pemerintah kota dengan koordinasi dengan Sekretariat MPR RI dan Pemprov Jawa Barat. Pasca aksi, Muhammad Farhan memastikan situasi aman sehingga warga bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Semua kondisinya bukan terbakar tapi dibakar. Memang ada kelompok-kelompok yang sengaja membakar. Warga Bandung insya Allah hari ini kita akan kembalikan semuanya kembali ke normal. Kegiatan silahkan berkegiatan, dijamin keamanannya, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Kemudian listrik akan dikembalikan normal. Yang agak sulit memang mengembalikan kebocoran PDAM di seputaran jalan di Penogoro karena ada pipa besar yang pecah nih. Khusus untuk usaha kegiatan perdagangan, perekonomian normal lagi seperti biasa. Suplai bahan pokok 100% dijamin aman. Tidak perlu ada kepanikan. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali meminta maaf dan bilang akan melakukan evaluasi kinerja anggota DPR.
Saudara, DPP Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh kader di DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota untuk siap dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Hal ini menjadi respons DPP Partai Golkar usai demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah hingga menyebabkan seorang ojek online meninggal dunia akibat ditabrak kendaraan taktis. Pernyataan ini diunggah melalui akun Instagram anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin. Seruan kepada seluruh fraksi Partai Golkar RI, Provinsi dan Kabupaten Kota. Kita adalah wakil rakyat. Wakil rakyat jangan berjarak dengan rakyatnya yang diwakilinya. Ukur kepatuhan diri dalam berkata dan berpenampilan. Peka terhadap kebutuhan rakyat dan anti pamer. Fraksi Partai Golkar siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Ujar Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji. Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan taktis Brimob. Usai bertemu dengan keluarga Afan, Puan meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian Afan secara transparan. Puan juga mengatakan akan memberikan bantuan kepada keluarga Afan Kurniawan. Kamu kalau ada kerjaan ke saya ya. Terima kasih. Bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur, juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya, juga pada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta maaf karena DPR belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tapi yang jadi tuntutan dari masyarakat dalam berbagai aksi demo yang terus berlangsung, salah satunya adalah dibatalkannya pemberian tunjangan fantastis untuk anggota Dewan. Bisakah tunjangan ini dihapus? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir juga di sebelah saya ada Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, M. Rishad Fahlevi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Dan nanti juga akan segera bergabung ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Saya mau ke Golkar dulu, Bang Doli. Bang Doli, sudah ada pernyataan sikap dari Sekjen Partai Golkar yang menyatakan bahwa Golkar ini siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Jadi, dengan tegas, apa sikap Golkar terkait dengan aksi unjuk rasa yang terus terjadi sampai dengan sekarang? Ya, tentu kita pertama selalu tetap memberikan apresiasi ya kepada masyarakat, adik-adik mahasiswa yang terus menyuarakan ya hal-hal yang menurut mereka tidak sependapat, tidak sepandangan seperti itu ya. Dan itu buat kami di DPR penting, karena itu menjadikan vitamin juga buat kita untuk tetap kita alert, terus kemudian mawas diri, dan kemudian tetap bisa fokus, karena selalu diingatkan ya, fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara kita. Kenapa baru sekarang, Bang Doli? Kenapa baru sekarang Golkar akhirnya mengambil sikap setelah ada kejadian Afan meninggal, setelah demonstrasi di mana-mana? Maksudnya sikap yang kayak gimana? Yang dari imbauan tadi atau pernyataan sikap dari DPP Partai Golkar kepada anggota-anggotanya di fraksi DPR maupun DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Iya, maksudnya begini, kami kan selama ini juga bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagai rakyat, tugas kita itu adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dengan fasilitas yang memang selama ini kita dapatkan. Nah, bahwa kemudian fasilitas itu sampai saat ini terinformasikan
ada yang awalnya kemudian tidak benar, kemudian dikoreksi, dan kemudian sekarang ini mendapatkan pandangan atau feedback dari masyarakat, ya tentu kita akan evaluasi, kita tinjau ulang, ya bukan persoalan baru sekarang atau dari dulu, karena begini nanti kita juga akan bisa menjelaskan, ya sebetulnya fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan itu untuk apa saja misalnya selama ini, ya. Apa peran-peran dari peran-peran yang dikerjakan oleh anggota DPR. Nah, tapi sekali lagi pun ya, kalau misalnya itu dianggap kurang tepat, kurang berkenan, itu yang tadi saya disampaikan oleh fraksi Partai Golkar akan kita tinjau ulang, akan kita evaluasi. Gitu. Oke. Golkar sudah siap begitu akan meninjau ulang, akan mengevaluasi soal fasilitas, soal tunjangan. Apakah ini kemudian sudah memuaskan keinginan dari ini ya melakukan? Misalkan kita mau lihat evaluasi, setidaknya 5 tahun kebelakang aja, masyarakat ini sangat-sangat tidak puas dan keberatan atas kinerja DPR. Misalnya apa? Undang-undang perampasan aset, undang-undang revisi KPK yang kami nilai ada pelemahan-pelemahan di sana. Lalu tunjangan guru yang memang tidak diberikan, dan sebenarnya masyarakat menginginkan itu seperti itu. Nah, artinya sudah menahan diri dan ini puncaknya, Mas. Betul, ini adalah puncaknya. Tunjangan DPR ini bukan satu isu utama yang kita angkat seperti itu, tetapi saya harap DPR nanti ke depannya untuk meredakan situasi ini bisa memberikan garansi, selain minta maaf, memberikan garansi bahwa DPR dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat hari ini menganggap bahwa kita tidak bisa komunikasi dengan DPR karena tuntutan-tuntutan yang sudah pernah dilayangkan, sudah pernah diberikan, itu tidak pernah digubris seperti itu. Oke, nah itu katanya Bang Doli tidak pernah digubris nih sampai dengan sekarang, tuntutan-tuntutan dari warga, makanya ini merupakan puncaknya amarah. Ya, kami terima apa adanya ya kalau misalnya ada pandangan dari masyarakat yang menyimpulkan seperti itu. Tapi saya perlu juga sampaikan bahwa kami selama ini sudah berupaya untuk melakukan kerja-kerja yang sangat maksimal, sudah berupaya untuk terus menerima aspirasi, kemudian terus bisa berkomunikasi dengan setiap siapa saja yang selama ini merasa punya wakil di DPR, bahwa kemudian kinerja kita belum dianggap maksimal, tentu ini menjadi evaluasi buat kami ke depan supaya kerja-kerja itu lebih bisa dirasakan lah kira-kira oleh masyarakat dan semua tuntutan itu semaksimal mungkin kita penuhi. Oke, kalau dari tadi kan Golkar sudah siap untuk dievaluasi. Ada juga permintaan maaf dari Ketua DPR Mbak Puan. Ada juga kemudian juga permintaan maaf dari anggota-anggota lainnya. Ini cukup untuk meredakan amarah dari teman-teman? Begini, sebenarnya kita ini harus menjelaskan dan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini secara holistik seperti itu, di mana kita harus melihat bahwa angka pengangguran semakin naik jika dibandingkan dari tahun 2024 ke 2025, 83.000 pengangguran meningkat seperti itu. Ada 3,6 juta masyarakat yang menganggur, data BPS, dan mayoritas itu adalah dari pemuda itu sendiri. Lalu angka PHK semakin naik. Nah, ada kondisi ekonomi di masyarakat yang memang sangat-sangat kesusahan gitu ya. Tetapi bagaimana komunikasi publik dari DPR itu tidak bisa komunikasi seperti apa sih, Mas Riyad? Misalnya ada beberapa anggota DPR yang mengatakan bahwa 3 juta per bulan untuk rumah itu sangat-sangat rendah. Lalu ada anggota DPR yang mengatakan bahwa rumah dari Bintaro jauh ke Senayan dan sebagainya. Padahal kondisi masyarakat itu day to day-nya, hari per harinya mereka jauh sekali perjalanan dari Bekasi misalnya ke pusat Jakarta, Bogor, dan itu tidak ada masyarakat mengeluh. Tetapi ketika perwakilan rakyat dari DPR itu mengatakan hal-hal yang demikian, tentu ini sangat menyinggung-nyinggung perasaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Maka menurut kami hal-hal yang bisa meredakan situasi ini adalah DPR dapat mengevaluasi dirinya, itu pertama. Tidak hanya cukup kan sudah tadi katanya sudah siap, PAN sudah siap, Golkar sudah siap mengevaluasi. Betul. Tidak hanya cukup minta maaf dan mengatakan bahwa evaluasi. Nah, evaluasi ini apa? Seperti itu. Bisa tidak DPR memberikan semacam garansi dan janjinya kepada masyarakat A, B, C yang akan kami selesaikan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita lihat simpel saja, kita lihat aja 5 tahun kebelakang itu tuntutan masyarakat mana yang belum dieksekusi oleh DPR? Undang-undang perampasan aset misalnya. Lalu
termasuk juga dengan permintaan langsung tunjangan kenaikan DPR ini tunjangannya dibatalkan? Betul. Apalagi kalau misalkan Partai Golkar sudah menyatakan bahwa kesediaannya mengevaluasi tunjangan tersebut dan beberapa anggota lain juga bisa menyampaikan itu, tentu ini menjadi peluang yang bagus. Tetapi harapan kami tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena gerakan hari ini tidak hanya berfokus titik pada tunjangan DPR saja, tetapi ini adalah sebuah akumulasi dari kegagalan DPR dari setidaknya 5 tahun kebelakangan ini. Seperti itu, sehingga ketika nanti DPR dapat menggaranti apa saja undang-undang yang bisa digulkan, misalkan tuntutan masyarakat apa saja yang bisa digulkan, menurut saya itu adalah menjadi pintu keluar seperti itu. Jadi Bang Doli berarti sudah siap juga ya untuk tunjangan ini kemudian dikembalikan atau mungkin dibatalkan, Bang Doli? Pertama kan sudah dijelaskan oleh pimpinan DPR kalau yang selama ini dalam seminggu ini yang jadi polemik adalah soal tunjangan perumahan, itu kan sudah dijelaskan ya bahwa itu akan sampai Oktober 2025. Nah yang kemudian disampaikan oleh kemarin dari fraksi Golkar adalah nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh ya. Berarti artinya Agustus masih dapat, September masih dapat ya Bang? Ya itu yang dijelaskan kemarin oleh pimpinan. Nah makanya sekarang ini kami sudah menyampaikan lagi ya kepada dari fraksi Golkar, besok kita masuk DPR, mungkin kita sudah mulai mengajak teman-teman pimpinan dan fraksi-fraksi yang lain untuk kemudian mengevaluasi lagi, meninjau ulang tentang fasilitas itu. Nah yang kedua begini, bisa tidak? Yang kedua begini, saya juga mau sampaikan ya bahwa oke lah kemudian ada 1-2 undang-undang yang selama ini mungkin masyarakat menilai belum deliver gitu ya. Nah tapi kami juga minta tolong secara objektif jangan juga disimpulkan selama ini seolah-olah DPR ini tidak melakukan apa-apa gitu ya, tidak bekerja apa-apa gitu loh. Nah walaupun memang bisa jadi apa yang sudah kami kerjakan itu juga belum tentu bisa memuaskan dan kemudian menjawab semua persoalan. Mungkin jangan-jangan ini problemnya karena komunikasi juga Bang Doli? Ya itu yang saya sampaikan ya, soal kalau komunikasi itu kan relatif ya, tapi katakanlah ada 1, 2, 3 orang yang kemarin menyampaikan itu. Saya dari 4 hari yang lalu sudah mengatakan, oke lah, kalaupun kemudian ada yang menilai sikap, pernyataan, tindak tanduk dari sebagian orang anggota DPR itu yang kurang berkenan, saya waktu itu mengambil inisiatif, mengatasnamakan kawan-kawan, minta maaf. Dan ini menjadi koreksi kami ke depan supaya memang siapapun kami yang sekarang menjadi anggota DPR itu tidak lagi berperilaku bersikap seperti itu. Dan itu menjadi koreksi kami. Oke, menjadi koreksi Bang Rey, apakah ini memang murni karena komunikasi atau apa sebenarnya yang merupakan ini jadi puncak amarah dari warga sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana? Saya kira komunikasi itu mungkin faktor keempat kelima. Faktor pertamanya itu adalah soal kinerja, kedua adalah soal kesenjangan antara rakyat dengan wakil mereka di DPR gitu. Yang ketiga di tengah kesenjangan itu ada muncul semacam perayaan kesenjangan itu gitu loh. Jadi udah senjang dan ini ada catatan yang saya boleh terima nih dari kawan saya namanya Saidiman Ahmad ya. Dia mencatat perbedaan kelipatan perolehan keuangan lah ya antara umumnya masyarakat Indonesia penghasilannya dengan anggota DPR di beberapa tempat di seluruh dunia. Ternyata yang paling tinggi itu di dalam catatan itu memang Indonesia. Indonesia itu 42 kali kelipatan kesenjangannya. Artinya pendapatan kesenjangan antara warga biasa masyarakat Indonesia dengan DPR yang jauh sekali. Di negara-negara Skandinavia ya, Eropa umumnya itu paling tinggi itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Di Thailand 6 kali lipat. Di kita? 42 kali lipat. 42 kali lipat. Kesenjangannya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya begini loh. Kalau misalnya rata-rata penghasilan kita di Indonesia itu, katakanlah ya, rata-rata ini pukul rata, 70.000, 80.000 per hari, kan DPR bisa 3 juta. Ya. Itu artinya 42. Artinya ini karena ketidakpekaan atau kekurangpekaan dari DPR ini yang menyebabkan. Itu yang saya sebut tadi. Ini ada kesenjangan kan. Pertama kan soal komunikasi, kedua soal kinerja kan. Komunikasi ini yang keempat lah.
Pertama adalah kinerja, yang kedua kesenjangan. Nah di tengah kesenjangan ini ada perayaannya gitu loh. Merayakan kesenjangan itu misalnya dengan joget-joget. Meskipun pada saat itu kan tanggal 15 atau 16 Agustus ya. Apapun ya kan, ini seharusnya kita terima sekarang sebagai fakta pemicu salah satunya dari. Artinya tidak pantas. Itu yang dipandang publik sekarang. Jadi maksud saya jangan lagi DPR itu mencari argumen yang seolah-olah iya dalam perspektif DPR itu bisa dipahami, tapi dari perspektif publik ini kok kayak kita kita udah sulit cari duit, sulit cari ini, mereka kelihatan nggak bicara soal kita, nggak bicara soal kita, malah seolah-olah mengatakan lo rasain lo miskin lo kayak gitu lo kan. Itu yang saya sebut tadi. Berarti artinya ini puncaknya karena ketidakpekaannya Bang Doli, bukan hanya soal komunikasi. Iya, maksudnya itu tadi saya katakan, saya sulit ya untuk berulang-ulang mengatakan. Tapi saya mau menyampaikan bahwa per hari ini semua kita sudah mendengarkan ya pandangan, termasuk nanti tadi soal analisis ini, analisis itu, jumlah yang benar, jumlah yang salah, segala macam itu pun semua sudah kami terima. Dan dari pimpinan tadi terakhir Bu Puan dan kami semua sekarang ini kan sudah menyatakan bahwa semua masukan itu ya akan kita bahas, akan kita tinjau ulang dan kita evaluasi. Sekarang sudahlah, saya katakan anggap saja DPR ini sudah salah, makanya saya mengatakan minta maaf dan kemudian kami akan koreksi itu ke depan. Oke, apakah permintaan maaf juga tadi dari Golkar, dari Partai Golkar, kemudian juga dari Ketua DPR, Mas Rishad, ini juga cukup? Ataukah juga mungkin anggota-anggota DPR yang memicu kemarahan publik yang sampai dengan saat ini kabarnya katanya ada yang lagi di luar negeri dan lain sebagainya, itu yang kemudian juga masih belum diterima sama publik? Menurut kami, permintaan maaf saja tidak cukup. Kenapa? Karena itu satu hal yang normatif. Itu seharusnya dilakukan. Memang karena ketika orang posisinya salah, ya harus minta maaf, kan seperti itu tuh. Tetapi secara kelembagaan ini seperti apa? DPR sadar tidak bahwa tuntutan masyarakat ini banyak hal yang belum dipenuhi oleh DPR. Dan DPR, jadi minta maaf tak cukup, Mas? Nggak cukup. DPR apakah sadar bahwa ini adalah sebuah gerakan yang terakumulasi sebetulnya? Kejengahan masyarakat ini adalah sebuah akumulasi. Bahwa tuntutan-tuntutan mereka seperti yang saya sampaikan, undang-undang perampasan aset, undang-undang revisi KPK yang melemahkan KPK, tunjangan guru yang memang tidak segera diperhatikan. Nah ini kan banyak hal yang tidak diperhatikan, sehingga corak demonstrasi saat ini itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Misalnya apa? Kalau dulu-dulu mungkin atributnya lebih diangkat kan, kawan-kawan ini banyak spanduk, banyak banner, ada koordinatornya segala macam. Tapi sekarang tidak, semua melebur jadi satu dan menuntut DPR ini untuk lebih mendengarkan masyarakat. Nah, kalau minta maaf saja menurut saya tidak cukup, karena itu adalah hal yang sebagaimana mestinya. Tetapi bagi anggota DPR yang melakukan kesalahan, yang dinilai melakukan provokasi sehingga terjadi situasi yang seperti ini, bisa tidak dia dilaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. DPP GMNI sendiri sudah melaporkan hal tersebut, tetapi bagaimana prosesnya? Tentu bagaimana sikap dari anggota dan partai-partai yang ada di dalam. Bentuk laporannya seperti apa ini ke MKD nanti ya akan dijawab. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali meminta maaf dan mengatakan akan melakukan evaluasi kinerja anggota DPR. Sementara soal tunjangan fantastis anggota DPR yang diprotes masyarakat, Puan mengatakan tunjangan anggota DPR berlaku hingga bulan Oktober 2025. Sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Rumah DPR apakah itu akan dicabut, Mbak Puan? Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Ya, masih bergabung bersama saya ada Bang Doli ya, yang bergabung melalui Zoom, kemudian juga ada Bang Ray dan juga Mas Rishad. Bang Doli, jadi apa yang sebaiknya
DPR dapat lakukan supaya ini kemudian guyup lagi, DPR kembali bekerja, masyarakat juga dapat kembali lagi beraktivitas, Bang Doli? Ya, mengoreksi diri. Kalau selama ini kita merasa bahwa sudah bekerja dengan baik, ternyata itu belum cukup. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi bekerja dan kemudian membangun komunikasi yang juga bagus dengan masyarakat, ya, terinformasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang memang masih belum dikerjakan, apa yang kurang, dan kita tidak usah menunjukkan bahwa kita juga lebih hebat dari siapapun gitu lah. Nah, masing-masing kita semua punya kekurangan dan kelemahan, dan itu yang harus kita tutupi, ya, sehingga memang sebagai wakil rakyat yang diberi amanah untuk memperjuangkan semua aspirasi kepentingan rakyat bangsa negara itu, ya bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Bang Doli, sebenarnya tapi kalau yang pengen didengar dari anggota DPR sendiri, masukan seperti apa sih yang kemudian bisa membuat anggota DPR juga berkinerja lebih baik lagi ke depan? Ya, saya kira apa yang disampaikan dalam seminggu ini ya itu membuat kami seharusnya semakin ya memicu diri ya untuk bisa bekerja. Jadi itu yang saya katakan. Saya memberikan apresiasi dan berterima kasih kalau rakyat itu masih mendatangi rumahnya ya untuk menegur kami, mengingatkan kami gitu. Karena kami juga perlu diingatkan gitu ya, perlu juga dimonitor kerjanya, perlu juga terus dimotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita tetap menjaga, tadi saya katakan, tetap alert, tetap fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Oke, Bang, tapi apakah juga mungkin ini juga kerinduan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat begitu ingin menemui atau ditemui begitu anggota DPR yang dari kemarin belum ada ya? Ya, belum. Bang Doli? Ya, saya tidak tahu ya, kalau misalnya soal semua menemui ya, saya hampir setiap hari di DPR itu ketemu sama teman-teman ya. Kalau memang mau ditemui rasanya sih nggak sulit. Nah, kalau kemudian dalam situasi yang kemarin ya, tuntutan teman-teman untuk menemui teman-teman DPR, ya tentu kami kan punya mekanismenya ya. Kalau saya memang diminta untuk temu dengan teman-teman, hari ini juga saya kapan kita mau ketemu, boleh saja kita datang dengan tangan terbuka gitu. Nah, cuman kalau dalam situasi yang seperti kemarin itu, ya kita kan juga nggak tahu siapa yang mau dihubungin kan. Saya kalau misalnya ada yang memberikan informasi bahwa ada teman-teman yang mau ketemu, ya dengan senang hati. Jadi welcome sebenarnya ya Bang ya, menerima begitu ya? Ya, kalau saya welcome saja. Ya, saya merasa selama ini DPR itu nggak perlu ditutup-tutup, nggak perlu dihalang-halangi. Selama memang ada masyarakat yang datang dengan tertib dan ingin berdialog, saya kira DPR harus terima, harus membuka dialog itu, harus bisa membangun komunikasi itu. Jadi kalau Adinda Ketua Umum GMNI kalau mau ketemu kapan, mau ketemu dalam waktu dekat, kita atur waktunya kapan. Oke, sudah ada janji dan kemudian juga sudah bisa ditemui begitu Mas Richard? Sebenarnya yang kami inginkan bukan dengan mekanisme yang demikian, karena yang kami temui faktanya di lapangan, masyarakat datang ke rumahnya kan, kata Bang Doli tadi, tetapi memang tidak ada DPR. Ya walaupun memang dengan mekanisme yang datang ke rumah dengan situasi ke gedung DPR. Betul, walaupun dengan situasi yang agak panas. Ya menurut saya, harapan kami ya, itu DPR bisa nggak sih secara kelembagaan, begitu loh. Tidak bisa per anggota, per fraksi, segeralah DPR bersepakat gitu bahwa bagaimana menerima rakyat ini, masyarakat ini, duduk sama rendah, tinggi, berdiri sama tinggi, seperti itu, untuk membicarakan apa saja yang menjadi tuntutan. Sepertinya itu yang bisa meredahkan situasi kondisi saat ini. Karena kalau misalkan ada sikap anggota A mengatakan bahwa dia akan menemui anggota B ke luar negeri dan lain, kan kita nggak bisa bermain seperti itu. Artinya kita butuh sikap kelembagaan. Nah, antara fraksi partai politik dan juga nanti di pimpinan DPR. Artinya satu suara bukan hanya partai tertentu, misalnya begitu ya? Betul. Nah, kalau misalkan ngajak bertemu saya juga siapa kan begitu, hanya bagian kecil dari gerakan. Masyarakat banyak, rakyat banyak, tuntutannya banyak seperti itu. Nah, kami harap diterima secara
kelompok besar kan, kita duduk bareng nih, apa yang menjadi tuntutan. Tetapi ketika saya di lapangan, yang saya amati bahwa ini adalah akumulasi dari tuntutan masyarakat yang selama ini tidak pernah terpenuhi. Oke, tuntutannya banyak, tapi kemudian ini merupakan akumulasi, Bang Rey. Jadi seharusnya seperti apa nih agar aksi demonstrasi yang sudah terjadi beberapa hari ini tidak lagi terjadi dan kemudian ada duduk tengahnya begitu antara anggota DPR, pemerintah, termasuk juga dengan masyarakat? Iya, permintaan DPR itu udah bagus lah ya, permintaan maaf maksud saya ya. Dan Mbak Puan juga udah berulang kali menyatakan permintaan maaf, baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian doorstop seperti yang tadi gitu ya, jadi berulang-ulang tuh. Tapi kan persoalannya sekarang kata-kata nggak cukup gitu. Dan mungkin selama ini dengan kata-kata begitu orang sudah merasa akan terjadi sesuatu gitu. Tapi orang nggak lagi di situ, orang udah naik nih. Naiknya apa? Naiknya buktikan dulu, baru kita percaya gitu. Kalau dulu sudah ada sikap fraksi tadi? Itu makanya sekarang nggak cukup pernyataan. Kan presiden aja udah berbicara kok, tapi kan nggak reda-reda sampai hari ini gitu loh. Jadi apa harusnya? Harus ada tindakan konkret tuh. Nah, misalnya apa itu? Misalnya itu tadi, publik menuntut supaya RUU perampasan aset segera disahkan, misalnya gitu ya. Revisi undang-undang KPK kembali supaya KPK-nya lebih bagus lagi gitu. Dan sebagainya. Saya kira tuntutan-tuntutan itu berseliweran lah di masyarakat apa aja yang mereka. Ini kan masalahnya, ini yang dibutuhkan oleh publiknya, gitu. Tapi yang didahulukan oleh DPR-nya adalah undang-undang yang membuat pemerintah senang gitu loh. Misalnya undang-undang Danantara itu cepat banget tuh. Undang-undang soal koperasi merah putih cepat banget tuh misalnya, dan sebagainya gitu. Jadi ada kesan sekarang ini DPR itu seperti tanda kutip ya, melayani apa maunya pemerintah, bukan apa yang maunya orang yang memilih mereka gitu. Nah itu satu tuh. Nah yang kedua, perlu kita ingatkan DPR itu benar-benar harus berfungsi. Sebab kalau enggak, mekanismenya selalu jalanan. Ini kan kalau kita lihatnya sekarang nih, oposisi itu kan ada 3 bentuk lah ya. Oposisi formal ya seperti kawan-kawan di DPR itu formal tuh. Khususnya mereka yang tidak masuk dalam struktur di dalam kekuasaan koalisi. Yang informal, pemimpin-pemimpin informal di mana-mana. Dan yang ketiga itu oposisi rakyat. Nah yang jalan nih sekarang oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat itu yang bekerja, ya jalanan ini. Karena mungkin tadi dibilang karena ada banyak hal yang tidak didengarkan begitu. Itu karena kelihatan DPR-nya nggak melakukan tugasnya. Dan nggak optimal sehingga kemudian diambil alih lagi oleh oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat ini yang bekerja, ya jalanan. Mekanismenya dinilai gitu. Bang Doli katanya kurang optimal Bang Doli. Itu makanya supaya jalanan ini selesai, memang mau tidak mau DPR-nya harus kerja supaya ada kanalisasi nih. Kan kanalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah, kan kanalisasi publiknya itu kan ke DPR gitu loh kira-kira. Kita tanya dulu ya, terutama misalnya soal tadi RUU perampasan aset yang hingga kini juga masih ditanyakan publik Bang Doli. Sebenarnya update-nya seperti apa supaya ini juga bisa publik tahu Bang Doli? Ya, pertama tadi undang-undang koperasi sampai sekarang belum kita sahkan ya, karena memang masih ada berbagai persoalan. Jadi nggak ada kaitannya dengan soal pembentukan koperasi merah putih. Yang kedua, soal perampasan aset, saya termasuk salah satu anggota yang dari beberapa waktu lalu untuk mendorong ini. Nah, tapi kan sudah ada kesepakatan di antara pimpinan SPSF dan Presiden. Undang-undang perampasan aset itu akan dibahas setelah selesai. Ya, dan juga memang ada ada korelasinya, ada kaitannya dengan soal hukum acara pidana kita dalam kaitan dengan perampasan aset. Nah, tapi begini, sekali lagi saya katakan bahwa saya secara pribadi dan saya kira juga semua anggota DPR menerima ya apa yang tadi disampaikan bahwa mungkin kami belum dianggap optimal bekerja, kami akan janji, walaupun nanti dibilang jangan janji-janji lagi, minta maaf, nggak cukup minta maaf, tapi harus kami lakukan itu. Harus lakukan. Kalau itu nggak mulai dengan mulai minta maaf dan kemudian mengakui bahwa memang selama ini mungkin
penilaian masyarakat kerja kami belum optimal, insya Allah akan kami perbaiki. Dan actionnya katanya. Termasuk ya, jangan lupa Bung Doli, revisi undang-undang kepolisian kita tuh. Itu mendesak banget tuh. Ya. Bang Doli. Masih banyak Pak Rai. Ya. Bang Doli tadi juga berkali-kali meminta maaf atas nama bukan hanya fraksi Partai Golkar tapi juga seluruh anggota DPR ya. Nah tetapi yang mungkin juga dinanti adalah publik adalah soal keberadaan dari anggota-anggota DPR begitu yang kemudian memicu dianggap memicu begitu amarah klimaks dari amarah dari masyarakat. Sebenarnya sudah ada imbauan atau seperti apa, Bang Doli, kepada anggota-anggota DPR yang kemudian memicu kemarahan? Misalnya keberadaan anggota DPR maksudnya gimana tadi, Andre? Ya, misalnya contohnya kayak Bang Ahmad Saroni begitu yang kemudian ini memantik ya teman-teman kemudian. Oh iya. Tapi kan sudah dengar keberadaannya juga, sekarang kemana, di mana Bang Doli? Waduh, nggak tahu. Tapi kan saya kira fraksi Nasdem kan juga meresponnya dengan cepat ya, kemudian mengganti Saudara Saroni jadi tidak lagi menjadi wakil ketua Komisi 3, sekarang menjadi anggota Komisi 1 gitu. Iya. Saya kira itu kan teguran yang luar biasa ya. Tapi statementnya rotasi strategis, Bang. Gimana? Statement dari Nasdem itu adalah rotasi strategis, bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Jadi ini yang perlu kita amati dan pertanyakan kan? Iya itu nggak apa-apa Adinda menilai seperti itu. Ya mau dibilang rotasi apa tadi strategis atau hukuman segala macam. Saya nggak mau mencampuri urusan partai masing-masing ya. Apakah itu mekanismenya hukuman itu seperti itu atau lebih dari itu saya nggak tahu. Apakah berhenti dari situ? Itu bukan penilaian saya, Bang Doli, izin. Tapi statement dari Partai Nasdem sendiri, bukan penilaian dari saya. Jadi artinya kami bisa menganggap bahwa itu bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Iya makanya. Tapi menurut saya itu adalah respons ya, mau dia hukum atau tidak. Saya kira apa yang diputuskan oleh fraksi Nasdem itu ada respons dari apa yang terjadi di publik. Tadi kan ditanyakan tadi sama Andre soal keberadaan apa reaksi DPR. Menurut saya itu salah satu reaksi DPR dari fraksi Partai Nasdem. Jadi masing-masing fraksi punya kebijakan gitu ya, Bang? Ya semua di DPR punya kebijakan, masing-masing fraksi punya kebijakan. Dan ini kan nggak selesai sampai hari ini. Kita kan nggak tahu nih besok. Kan kalau kami misalnya di fraksi Partai Golkar sudah disampaikan tadi bahwa kami akan rapat di internal, kemudian meminta DPR untuk ikut mengkaji ulang dan meminta semua fraksi untuk tidak banyak lagi berkomentar dan kemudian untuk menunjukkan hal-hal yang tidak diterima oleh publik, bukan hanya DPR tapi seluruh Indonesia. Nah itu kebijakan partai kami. Tapi kami akan mendorong ini menjadi kebijakan atau keputusan institusi DPR yang perlu kita bahas bersama-sama. Kira-kira begitu. Bang Doli, ini kita baru saja menerima informasi dari beberapa menit yang lalu ini bahwa kabarnya ada segelintir masyarakat gitu ya, atau masyarakat sedang mendatangi rumah dari Ahmad Saroni. Abang sudah mendengar hal itu, Bang? Saya tadi lihat sekilas ya, sebelum masuk ini ada video yang menunjukkan itu gitu. Saya belum tahu apakah itu, kadang-kadang kan kita harus cek ya informasi itu benar atau tidak. Tapi saya sudah lihat tadi bahwa disebutkan. Tapi sudah beredar di mana-mana. Masa mendatangi rumah Pak Saroni. Ya tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Kalaupun kemudian ada hukuman, tentu ada mekanismenya. Tapi ya tidak bisa juga dihindari situasi yang seperti sekarang ini ya, bahwa ada amarah yang muncul dari masyarakat yang tentu ya mudah-mudahan ini bisa tidak berlanjut berkepanjangan lah, kira-kira begitu. Nah setelah kemudian DPR jadi terbuka dan ada dari sore hari ini, Mas Rishad, kemudian sebenarnya apa keinginan juga dari masyarakat nih? Supaya tidak berkepanjangan, saya sepakat Bang Doli, tapi supaya tidak berkepanjangan itu bagaimana caranya? Kan ini yang sebenarnya kita cari, seperti itu. Nah kalau kami menyampaikan di sini, tadi Bang Doli juga sudah menyampaikan terima kasih pada rakyat yang masih mau mendatangi rumah rakyat, yaitu DPR kan. Nah seharusnya DPR ini standby saja, tetap kerja saja sebagaimana mestinya gitu loh, menunjukkan kinerja dengan hasil-hasilnya seperti itu. Proseslah tuntutan-tuntutan masyarakat, bukan geser dari kantor seperti itu, bahkan statement WFH saja dan lain sebagainya. Nah dengan kondisi yang demikian, nah tentunya
kita situasi itu bisa meredam gitu loh. Bahkan Bapak Ahmad Saroni kita nggak pernah lah ingin kejadian seperti hari ini kan, rumah beliau didatangin segala macam. Tapi ini kan amarah massa, karena yang bersangkutan juga tidak segera diproses gitu ya secara mekanisme internal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Meskipun tadi juga sudah dikatakan kan melalui mekanisme partai kan sudah dipindah. Iya, tapi kan kalau kita cross check itu adalah bukan sebuah semacam hukuman gitu. Itu adalah rotasi strategis dan itu bisa dicek di media, statement Nasdem seperti itu. Jadi ini kan tetaplah amarah masyarakat tetap terjaga seperti itu loh. Dari yang bersangkutan juga tidak ada kata maaf, itu kan, bahkan isunya ke luar negeri. Nah, tapi ini saya belum tahu dan cek kebenarannya gitu kan. Nah, daripada isu simpang siur dan masyarakat amarahnya tetap terjaga, ya ayolah kita duduk bersama gitu kan. Tetapi yang konkret dong, apa? Bisa nggak DPR memberikan garansi bahwa dalam 1 bulan ini kami akan menerima tuntutan masyarakat yang mana, kan begitu? Dalam 2 bulan RUU perampasan aset kita proses 3 bulan. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan. Oke, apakah kemudian itu janji-janji yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, Bang Rey, sebenarnya inginnya seperti apa, langkah konkretnya seperti apa, supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan yaitu warga kembali bisa beraktivitas dan tidak ada aksi-aksi yang semakin memuncak? Ya mudah-mudahan Senin ini kita bisa lihatlah ada perubahan drastis dari anggota DPR gitu. Misalnya tadi mereka masuk ke kantor semua ke DPR gitu, dan kalaupun ada nanti mungkin masa yang datang ya mereka ajak dialog gitu ya dan sebagainya temui gitu ya. Dan apa namanya itu ya, saya pikir nggak ada salahnya mereka berulang-ulang memang mengucapkan kata meminta maaf itu, tetapi harus diingat sekarang orang nggak orang merasa harus lebih dari itu gitu loh kira-kira. Itu yang paling pokok nih sekarang itu. Nah, yang kedua saya merasa perlu kita himbau juga ya masyarakat yang mendatangi rumah Ahmad Saroni itu untuk tidak melakukan perusakan gitu. Karena bukan itu kan yang kita inginkan kan. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana anggota DPR-nya mau menampung aspirasi kita gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau masih terjadi sebaiknya itu dihentikan. Fokuslah kepada tuntutan yang substantifnya gitu. Tuntutan substantifnya itu kan sudah disebutkan tadi, gaya hidup yang diubah gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ya kepada kawan Doli ada baiknya juga sesama anggota DPR itu saling mengingatkan. Jadi jangan bukan sesama antar. Iya, jangan wah saya kan nggak itu praksi yang lain gitu. Iya, itu praksi yang lain tapi sama anggota DPR gitu loh kira-kira. Misalnya soal apa? Kan dari dulu orang mengkritiknya DPR itu kayak showroom mobil gitu loh kira-kira itu. Misalnya gitu ya, parade fashion gitu ya dan sebagainya gitu. Maka apa istilahnya itu ya? Ubah stylenya, Anda ini wakil rakyat. Jadi kalaupun Anda ingin berbeda dengan rakyat itu jangan sampai 42 kali lipat gitu loh. Berbedanya mungkin 3 kali lipat. Lebih peka begitu ya intinya ya. Karena perlu kita ketahui ya, yang paling pertama mestinya mengenal, mengetahui, merasakan dan mengempati apa yang dialami oleh masyarakat kita saat ini adalah wakil mereka di DPR. Gitu. Yang mereka pilih juga ya. Tentu. Nah, kalau itu nggak terjadi, maka muncullah jalanan ini, itu maksud saya. Mas Richard, kalau gitu kemudian adakah bentuk komitmen begitu dari teman-teman mahasiswa juga masyarakat begitu? Boleh menyuarakan aspirasinya, tetapi tidak merusak fasilitas umum, apalagi kemudian mendatangi rumah-rumah begitu yang kemudian ini tidak ada esensinya begitu. Ya sebetulnya begini, Mbak Audrey ya, kita kan bisa membaca psikologi massa ya setidaknya seperti itu, apalagi pemerintah seperti itu. Kalau memang tuntutannya itu adalah ke DPR, ya seharusnya yang dituntut ini ya mawas diri, sense of crisisnya ada gitu kan, dan segera mengajak ngobrol. Karena kan mereka adalah perwakilan rakyat seperti itu. Nah, kalau misalkan dibiarkan seperti ini maka semakin liar. Nah, itu juga yang sebetulnya kami tidak inginkan. Misalnya apa? Rakyat, masyarakat, mahasiswa, kawan-kawan STM misalnya ya. Itu kan terjun di lapangan juga terbentur dengan aparat. Seperti itu. Nah, apakah ini ada satu hal yang kami inginkan? Enggak juga seperti itu. Tetapi karena kita tidak ada dialog, buntu gitu kan. Nah, sehingga menyebabkan ini kemana-mana gitu kan. Kita dibenturkan antara rakyat dan aparat, bahkan jangan-jangan rakyat dengan rakyat dan seterusnya. Nah, saya rasa siapa yang paling berkepentingan, siapa yang harus bertanggung jawab, nah itulah yang harus mengambil tindakan. Intinya tadi adalah berdialog ya? Betul. Nah kalau gitu Bang Doli juga mewakili dari teman-teman di anggota DPR, bagaimana caranya juga mengajak agar aspirasinya kita tampung, tapi kemudian masyarakat tetap berjalan lagi seperti biasanya beraktivitas lagi, tidak ada anarkis lagi, tidak ada demonstrasi di mana-mana lagi, tetap menyuarakan tetapi juga dengan aksi yang damai, tidak merusak fasilitas umum juga, Bang Doli?
Ya mungkin saya nggak perlu banyak lagi bicara ya, tadi takut ngulang lagi gitu. Intinya adalah kami tidak merasa asing kalau kemudian teman-teman rakyat mahasiswa terus datang dan kemudian ingin berdialog dengan kami terima dengan senang hati. Tetapi juga negara kita ini negara hukum, tentu ada aturan-aturannya. Nah, yang kedua, tentu kita ingin selalu sama-sama supaya negara kita ini tetap damai, tentram, ya. Kemudian semua tidak ada anarkisme. Nah, makanya kita jaga sama-sama gitu. Bahwa kemudian kami masih ada kekurangan, itu menjadi catatan kami dan akan kami perbaiki. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bang Doli, politisi Partai Golkar. Terima kasih juga Mas Rishad. Bang Rey juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta jajarannya kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak dari aksi demonstrasi Jumat kemarin. Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Pramono bilang perbaikan sistem transportasi publik juga akan segera dilakukan. Ia menjelaskan selama 1 pekan, Pemprov Jakarta akan menggratiskan moda transportasi umum. Sejumlah fasilitas publik yang rusak juga akan segera diperbaiki. Sebelumnya, sejumlah fasilitas publik seperti halte Transjakarta rusak imbas aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus lalu. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka. Dan sekarang sudah dibuka. Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Lebih lengkap soal kebijakan Pemprov Jakarta pasca aksi demonstrasi akan kita tanyakan langsung kepada staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat? Sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau memastikan dulu Bang, jadi kan yang disebut digratiskan selama sepekan untuk transportasi ini berlaku dari tanggal kapan sampai kapan Bang? Tanggal 31 plus 8 hari ya. Jadi kita hitung 31, 1, 2, 3, 4. Sampai tanggal 6 Insya Allah sampai tanggal 8 September 2025. Untuk moda transportasi Transjakarta itu mencakup semua ya, termasuk Mikrotrans dan juga MRT. Oke. Dan untuk operasionalnya hari ini terkait transportasi publik, apakah semuanya mulai hari ini sudah beroperasi normal atau baru akan berlangsung secara bertahap dulu nih Bang? Bertahap, tapi sudah 13 dari 14 koridor Transjakarta beroperasi. Nah, tinggal koridor 5 yang melewati kawasan Senen yang masih belum beroperasi karena ada beberapa kerusakan yang dialami, tentunya kita ketahui bersama ya. Tapi ini akan segera ditangani, diatasi, karena memang perintah dari Bapak Gubernur Pramono Anung adalah jangan sampai masyarakat Jakarta atau warga dari luar Jakarta sekalipun yang berada di Jakarta terhalangi untuk mendapat pelayanan-pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Oh, oke. Untuk MRT bagaimana Pak? LRT juga. LRT Jakarta ya. Nah. Oke, kalau MRT operasional kan terakhir kali saya pahami itu operasional dibatasi dulu di Istora ya Pak. Jadi gimana yang betul atau kondisinya sekarang Pak? Sementara waktu itu, tapi ke depan dalam waktu dekat semuanya akan berfungsi secara normal. Kita memaksimalkan bagaimana jangan sampai pelayanan itu terhenti, dan tentu hal-hal yang kita ketahui ada kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ekses dari demonstrasi besar kemarin yang terjadi, tentu akan segera ditangani supaya tadi kuncinya adalah melayani masyarakat dan tidak boleh terhenti di situ. Tetapi tentunya kalau
kita ingin menyampaikan juga kalau ada yang masih belum beroperasi penuh, misalnya koridor 5 tadi Transjakarta, itu murni karena memang tidak memungkinkan, dalam artian ada beberapa aspek dari transportasi tersebut yang harus diperbaiki. Oke, selain halte TJ, kemudian stasiun MRT yang kayak Pak di Istora Mandiri, fasilitas umum lain atau sarana lain yang terdampak juga imbas demonstrasi kemarin apa aja? Sementara fasilitas umum yang khususnya di bawah Pemprov DKI Jakarta, kami masih terus menginsir dan menginventarisir, dan ini menjadi perintah dari Bapak Gubernur. Kita Sabtu Minggu ini bekerja 24 jam tanpa henti dari semua dinas terkait maupun tidak terkait untuk kemudian bisa mengumpulkan data-data tersebut. Tapi so far sampai saat ini kerusakan-kerusakannya masih minor, belum kita bisa bilang parah, tapi tetap kita percepat perbaikannya, seperti semprotan piloks di tembok-tembok itu sekarang sudah dikerjakan, dan di jalan-jalan di mana terjadi bentrok yang kemudian banyak sekali sisa-sisa serpihan gas air mata dan pecahan-pecahan botol atau apapun itu juga sedang dibersihkan. Dan dari situ nanti dalam 1-2 hari kita bisa tahu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sorry, saya harus penegasan lagi. Khusus untuk Transjakarta, apakah hari ini sudah mulai beroperasi, Bang? Sudah. Tadi yang saya sampaikan, hanya koridor 5 yang masih belum full beroperasi, itu koridor yang melewati Senen. Jadi totalnya tunggu sebentar ya, karena saya terus melihat handphone karena ada update terus di grup yang bersama dengan OPD-OPD lain. Nah, sudah 13 dari 14 koridor beroperasi kembali. Tinggal koridor 5 yang melewati Senen yang belum beroperasi. Dan mulai besok insya Allah sampai 8 hari ke depannya akan digratiskan pengguna moda transportasi di Jakarta. Oke, untuk halte, stasiun, dan fasilitas lain yang akan diperbaiki ini kira-kira bakal makan waktu berapa lama, Bang? Seharusnya bisa cepat, tetapi tentu yang paling utama adalah kita perbaiki di mana itu menjadi krusial untuk bisa beroperasi. Artinya kalau sebagian dari atapnya masih belum total kita bisa full perbaiki, yaitu masih bisa minggu-minggu ke depan. Tapi yang pasti kita akan perbaiki semaksimal mungkin di mana sehingga bisa beroperasi. Oke, dan selama itu bisa dalam hitungan jam rasanya. Oh, oke. Dan selama perbaikan itu akan ada halte darurat dulu atau halte bayangan semacam itu? Sementara ini belum, tetapi kemudian mungkin agak jauh ya dari satu halte ke halte yang lain. Tetapi tadi seperti saya sampaikan, dari 13 dari 14 koridor itu semua haltenya insya Allah sudah bisa difungsikan. Oke, kalau untuk mekanisme gratis itu untuk transportasi publik, adakah syarat khusus atau ada aturan khususnya, Bang? Nggak ada, itu betul-betul digratiskan untuk semua pengguna. Oke, jadi proses tap in, tap out tidak ada pembatasan tertentu, semua akan digratiskan, begitu ya? Betul. Oke, begini juga Bang, kalau melihat dinamika sekarang, meskipun kemudian perbaikan masih tetap berjalan oleh Pemprov Jakarta untuk semua fasilitas, tapi dinamika demonstrasi masih berjalan nih. Nah, yang terbaru juga, yang kami terima informasinya, ada penjarahan juga nih yang dilakukan oleh sejumlah massa berkumpul di rumah salah satu anggota DPR RI di Jakarta Utara, Bang Sahroni. Kalau untuk informasi itu, penjarahan di rumah Bang Sahroni dan perusakan di sana, Pak Gubernur sudah dapat informasi atau belum, Bang? Saya rasa itu sudah beredar di sosial media ya, yang saya kebetulan tidak sedang bersama Bapak Gubernur, tapi kita pastikan, kita berasumsi bahwa informasi itu sudah sampai ke beliau, tetapi tentunya apapun yang terjadi dari ekses demonstrasi ini, kita sangat menyayangkan apabila terjadi vandalisme dan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gelombang massa tersebut. Namun tentu kita juga harus menyadari bahwa demonstrasi adalah bagian dari aspirasi, namun harapannya tentu masyarakat Jakarta dan juga warga yang berada di Jakarta, kita saling menjaga, karena kota ini adalah kota milik bersama. Aset-aset yang kami sebutkan tadi adalah milik bersama, bukan milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga milik rakyat dan semua, dan termasuk juga rumah-rumah, kediaman-kediaman pribadi dari saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang tentunya harus kita jaga bersama. Harapan kami ke depan seluruh masyarakat mau saling menjaga untuk kemudian bila memang ada rasanya aspirasi yang harus disampaikan di jalan, silahkan. Namun harapan kita untuk tidak melakukan pengurusan-pengurusan.
Sehingga untuk bentuk mitigasinya yang dilakukan Pemprov Jakarta dengan polisi atau pihak lain memastikan jangan sampai aspirasi yang disampaikan oleh massa untuk unjuk rasa di waktu-waktu tertentu tidak berdampak juga ke fasilitas publik, Pak. Yang pasti Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang kebetulan tadi pukul 14 tadi Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran baru saja ada rapat dengan Bapak Mendagri, dan tentunya selain itu tentu Bapak Gubernur selalu hotline-nya hidup terus untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait di pusat, dan kita juga dengan kepolisian berkoordinasi langsung, dan harapan kita kerjasama ini bisa dijalin sehingga ekses tadi bisa dikurangi atau diminimalisir. Oke, terakhir ajakan untuk masyarakat atau mungkin massa yang sampai dengan sekarang masih akan unjuk rasa, kira-kira apa, Bang? Harapan kami dan tentunya harapan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, tentu agar masyarakat dan warga Jakarta saling menjaga satu sama lain. Begitu juga warga yang berasal dari daerah lain yang sedang berada di Jakarta, baik yang sedang melakukan kunjungan untuk berlibur di akhir pekan ini atau yang sedang menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi. Ayo mari kita menyuarakan aspirasi di iklim demokrasi yang sehat sehingga tidak terjadi ekses-ekses yang merugikan kita in the long run atau dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Karena akhir-akhirnya semua fasilitas umum itu adalah fasilitas umum yang digunakan oleh warga juga. Oke, Bang Ciko, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk kami hari ini. Sehat selalu ya, Bang. Selamat sore. Terima kasih. Terkait dengan tindak anarkistis yang muncul di sejumlah demonstrasi di berbagai daerah, Kapolri menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. Kami segera kembali. Promosi FC Volendam akan mencoba peruntungan untuk menundukkan sang raja FC Ajax. Mandu sang winger Aurelio Uhlers Volendam yang akan mengadu ketajaman dengan striker kebanggaan kota Amsterdam, Wout Weghorst. Eredivisie, FC Volendam versus FC Ajax. Sabtu 30 Agustus pukul 9.15 malam. Live di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Anak yang nakal. Digeranak! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diseru. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung menyebabkan banjir di 4 kecamatan. Yang Anda lihat ini adalah kondisi banjir yang merendam Kecamatan Teluk Betung Timur sejak Sabtu pagi. Ini adalah jalur menuju ke Pusat Wisata Laut Kabupaten Pesawaran, Lampung. Selain jalur ke lokasi wisata, permukiman warga di Bandar Lampung pun terendam banjir. Total 4 kecamatan terendam, yakni Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Enggal. Situasi banjir yang merendam permukiman warga dan jalur wisata di Lampung akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Sejauh mana penanganan banjir untuk saat ini, Roma? Tipal dan juga saudara, sejak Sabtu pagi, Lampung, khususnya kota Bandar Lampung, diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan mengakibatkan sejumlah pemukiman warga mengalami banjir bandang, di mana banjir bandang ini meluapnya aliran sungai maupun drainase yang tidak lancar atau mengalami kerusakan, jebol hingga meluap ke rumah-rumah warga. Dapat dilihat bahwasanya sampai saat ini berdasarkan dari data BPBD ada 4 kecamatan yang berada di kota Bandar Lampung mengalami banjir bandang yang diakibatkan hujan deras. Memang sampai saat ini petugas BPBD sudah mencoba mengatasi dan juga mempercepat aliran air untuk bisa tidak lagi memadati penduduk airnya begitu.
Dan juga memang sampai siang tadi salah satunya jalan yang di tergenang banjir, yakni pusat wisata air laut yang berada di Kabupaten Pesawaran tergenang banjir. Sampai siang petugas BPBD dan juga pihak kepolisian mengerahkan alat berat sudah bisa dilalui jalan tersebut menuju pusat wisata. Jika kita lihat memang jebolnya tanggul dan juga tidak drainase mampet begitu, tidak cepat dan juga mengakibatkan air meluap ke jalan dan juga pemukiman warga di sejumlah pemukiman warga di Kota Bandar Lampung. Dan sejauh ini bagaimana kondisi warga? Apakah mereka membangun titik pengungsian tertentu atau dikoordinasikan oleh pemerintah setempat? Sampai saat ini memang belum ada tenda pengungsian dan juga tenda yang didirikan oleh pemerintah. Jika kita melihat memang dari sebelum-sebelumnya terjadi banjir bandang di Kota Bandar Lampung, ini memang bukan banjir bandang yang dalam waktu lama begitu, hanya beberapa jam lalu surut, di mana air ini disebabkan tidak lancarnya drainase dan juga jebolnya tanggul-tanggul yang dekat dengan aliran sungai Cipal. Oke, Roma Afria Ida melaporkan langsung dari Bandar Lampung. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi terkait dengan tindakan anarkistis yang muncul saat demo di sejumlah lokasi. Kapolri menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan akan mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat sama-sama menjaga kondusivitas di berbagai daerah menyusul dengan maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kota. Panglima TNI meminta warga jangan mudah terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis. Ia meminta semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Ia menegaskan TNI hadir bukan untuk menekan, melainkan memberikan perlindungan, ketenangan, dan rasa persatuan bagi seluruh rakyat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan tindakan anarkistis yang muncul saat demo di sejumlah lokasi, Kapolri menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman pada masyarakat. Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami, TNI Polri, akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Usai unjuk rasa, TNI bergabung membersihkan sampah dan puing-puing sepanjang Jalan Kuitang Raya Jakarta Pusat. TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara pada Sabtu pagi bergabung membersihkan ruas Jalan Keramat Kuitang usai aksi unjuk rasa. Sisa sampah dan puing dibersihkan sepanjang jalan agar ruas jalan bisa kembali dibuka dan aman bagi pengguna jalan. Selain membersihkan, prajurit TNI pun bersiaga mengamankan kawasan Kuitang dan Senen. Kompas Petang masih akan hadir menemani Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.
Hasil undian Liga Champions yang berlangsung di Monaco menarik perhatian pecinta sepak bola. Sejumlah duel klasik dan duel antar juara Liga Domestik memicu antusiasme tinggi seperti laga Real Madrid kontra Liverpool. Sebanyak 36 tim kontestan Liga Champions 2025-2026 dibagi dalam 4 pot dan tiap pot berisi 9 tim. Nah, setiap tim mendapat 2 lawan yang berasal dari masing-masing pot. Setiap klub akan menjalani 8 laga dalam babak fase grup Liga Champions, 4 pertandingan kandang dan 4 lainnya tandang. Dalam fase Liga, tim yang finish di peringkat 8 teratas klasemen berhak melaju langsung ke babak 16 besar. Sementara tim peringkat 9 hingga 24 akan berduel dalam babak play-off untuk memperebutkan tiket play-off. Sejumlah laga big match akan tersaji di fase Liga. Di pot 1, Liverpool kembali berjumpa Real Madrid, sementara Arsenal jadi salah satu lawan Bayern Munchen di pot 2. This time it is also taking on another one of Zlatan's former clubs, PSG. Paris Saint-Germain. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Kompas Petang. Saatnya kami pamit. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Tetap bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.